Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin وسلم تسليما كثيرا أما بعد. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan, sehingga kinya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka pasti kita nggak akan mampu menghitung kenikmatan tersebut, saking banyaknya. Kita perhatikan saja di tubuh kita, hadirin, wa fi anfusikum. Di tubuh-tubuh kita, di jiwa-jiwa kita, berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menghirup udara, menghirup oksigen dengan gratis, itu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Darah yang bisa mengalir lancar, itu juga kenikmatan yang tak terhingga, hadirin. Kedua mata yang masih berfungsi merupakan kenikmatan yang Allah berikan. Kedua telinga yang masih bisa mendengar, kenikmatan juga. Hidung yang masih bisa mencium, kenikmatan juga. Tinggal, sudahkah kita menggunakan kenikmatan tersebut di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai, hadirin, sehingga kita nggak mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih kita fasilitas dari A sampai Z, maka kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur, hadirin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang bersyukur, kepada sahabat-sahabatnya juga, orang-orang top yang merealisasikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada istri-istri beliau juga, orang-orang dan wanita-wanita yang top juga, bagaimana mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, serta anak-anak beliau juga, sehingga kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kepada mereka pun melazimkan kita mengikuti mereka di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali lanjutkan kajian singkat Arba'in Nawawiyah, dan alhamdulillah kita sudah memasuki hadis yang ke-27, pertemuan yang ke-29. Ini lagi-lagi nih, hadis yang ke-27 juga ada kaedah besar tentang urgennya atau pentingnya hal-hal yang akan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an, kemudian redaksi lainnya diriwayatkan oleh Wabisah. Hadis ini nih, hadirin, memberi kabar kepada kita, ngasih tahu kepada kita sinyal bagaimana cara mengenal kebaikan dengan singkat. Bagaimana kita mengenal dosa dengan singkat, ringkas. Iya. Di dalam satu redaksi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al-birru husnul khuluq. Yang namanya kebajikan itu intinya adalah tingkah laku yang baik, hadirin. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita tentang kebaikan, tentang amalan kebajikan. Di antaranya adalah husnul khuluq. Walaupun kebajikan ini banyak contohnya, hadirin. Birrul walidain itu husnul khuluq juga, itu bir juga. Kemudian menyambung, menjalin hubungan dengan kerabat, itu kebajikan juga. Kemudian melakukan ketaatan yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita untuk sholat,
maka ketika kita sholat itu insya Allah kita sudah melakukan amalan-amalan kebaikan hadirin. Begitu juga yang namanya dosa hadirin. Ini tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita tentang amalan-amalan kebajikan itu banyak. Dan indikasinya ataupun cara singkat mengenal ini kebajikan atau enggak itu gimana ya? Ini juga sudah dijelaskan di dalam hadis ini. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-birru matma'anna ilaihin nafsu watma'annat ilaihil qalb. Yang namanya kebajikan, kebaikan itu hati tenang di dalam melakukan amalan tersebut. Jadi sebelum kita melangkah nih hadirin, biasanya hati kita kalau mau melakukan dosa itu deg-degan, deg. Ini faktor dan indikasi ini merupakan dosa dan maksiat. Kita contoh saja, ketika kita berbohong itu hati deg-degan, jalannya jantung itu seperti cepat duk. Ini karena apa? Karena fitrah kita bisa mengenal maksiat dengan ringkas hadirin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita an yattali'a alaihin nas. Yang namanya kebaikan itu perilaku yang baik. Ini menunjukkan kepada kita, ayo kita sama-sama bertingkah laku dengan tingkah lakunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertingkah laku dengan hal-hal yang baik hadirin. Dan yang namanya dosa serta yang namanya keburukan itu yang menggelisahkan hati kita. Dan kita malu kalau seandainya orang-orang melihat kita dalam keadaan seperti itu. Iya, kita takut dicemooh hadirin. Maka dari itu, indikasi kita mengenal dosa itu tanda kita mengenal dosa itu, kita lihat aja gimana reaksi hati kita. Ketika kita gelisah di dalam melakukan amalan tersebut, takut dicemooh, artinya ini merupakan dosa. Artinya ini merupakan tindakan yang gak terpuji. Artinya ini merupakan dosa hadirin. Maka dari itu harus dijauhi. Karena di antara dosa itu ada yang sudah jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di dalam Al-Quran gak boleh dekatin ini. Rasulullah berkata di dalam hadis gak boleh ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun sudah mengatakan kepada kita jangan mendekati ini. Ini faktor mengenal dosa ketika kita kenal dengan Al-Quran, ketika kita kenal dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cara simpelnya, cara ringkasnya dan ringannya itu kita perhatikan, gelisah nggak kita melakukan hal tersebut. Ketika kita gelisah, ketika kita takut dicemooh, artinya hal ini perlu kita jauhi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam lafaz tadi, di dalam redaksi tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita tentang yang namanya amalan kebaikan itu ketaatan kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita lakukan, atau mungkin maksiat ketika kita tinggalkan. Inilah amalan kebaikan hadirin, dan banyak contoh-contohnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan faktor mudah mengenal ini kebaikan atau enggak. Matma'anna ilaihin nafsu watma'annat ilaihi sadr. Jiwa kita itu tenang, enjoy, seneng lakuin hal tersebut. Ini berarti amalan kebaikan. Begitu juga dosa nih hadirin. Ketika kita nggak tahu nih, kita nggak punya ilmu tentang Al-Quran, kita nggak punya ilmu tentang hadis, mau nanya ulama pun jauh, mau nanya ustadz pun mungkin ustadznya sibuk atau nggak enak nanya ustadznya. Maka faktor mudahnya itu gelisahkah kita ketika akan melakukan hal tersebut, atau ragu atau enggak ya. Ketika kita gelisah, ketika kita takut cemoohan orang, maka ini adalah indikasi ataupun tanda hal tersebut adalah dosa yang harus kita jauhi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam redaksi yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Wabisah
Ketika itu Wabiso mendatangi Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung tahu nih bahwasanya tujuan dia untuk menanyakan amalan kebajikan dan dosa. Ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsm. Engkau datang kepadaku untuk menanyakan amalan kebaikan dan dosa. Disebutkan oleh para ulama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu keadaan orang itu. Tahu keadaan orang itu, selalu semangat di dalam mengetahui kebaikan dan dosa. Kebaikan agar dia amalkan, dosa agar dijauhi. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung tembak dia dengan pertanyaan. Ji'ta tas'alu 'anil birri wal itsm. Engkau datang untuk bertanya tentang yang namanya kebaikan dan dosa? Kata Wabiso, iya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, memberitahukan kaedah ringan di dalam mengenal amalan kebaikan dan dosa, sama dengan redaksi hadis An-Nawas bin Sam'an. Kata Rasulullah, al-birru matma'anna ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalb. Yang namanya kebaikan adalah ketika hati itu tenang di dalam melakukan amalan tersebut, dan yang namanya dosa menggelisahkan engkau ketika engkau akan melakukan amalan tersebut. Kemudian nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita, wa in aftakan nasu aftauk. Ketika engkau tanya kepada orang-orang atau ketika engkau melihat keadaan orang-orang sekitarmu, kok kenapa ya orang-orang itu melakukan amalan-amalan ini? Padahal hati aku ini gelisah di dalam melakukan amalan tersebut. Ini indikator bahwasanya yang dilakukan di masyarakat itu tidak bisa dijadikan dalil, hadirin. Jangan tertipu dengan fatwanya manusia. Terlebih lagi jika jiwa kita itu masih bimbang di dalam melakukan amalan tersebut. Kaidah dalam menerima kebenaran itu adalah dalil. Sudah diucapkan oleh Rasulullah belum ya? Sudah diamalkan oleh sahabat belum ya? Apalagi ada di dalam Al-Quranul Karim atau enggak ya? Ini kaidah di dalam menerima kebenaran, bukan pada sesuatu yang sudah terkenal atau sudah masyhur di tengah masyarakat. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita, meskipun manusia memberikan fatwa kepadamu untuk melakukan amalan ini, tapi ketika hati kita bimbang, jangan, hadirin. Namun ketika sudah ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, kemudian kita rujuk juga ke pemahaman orang-orang terdahulu, maka kewajiban kita untuk tunduk dan melakukan amalan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Enggak seyogyanya bagi seorang mukmin ketika ada perintah dari Allah, ada takdir dari Allah, mereka memiliki pilihan mau kerjakan atau enggak ya? Enggak. Di sini ketika ada dalil, maka tugas kita adalah tunduk dan patuh terhadap dalil tersebut. Kalau sebuah perintah maka kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka itu di hadis yang ke-27 ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada kita tentang tanda internal dosa dengan jiwa kita yang merasa nggak tenang, deg-degan, takut kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi kabar kepada kita tentang tanda eksternal kita mengenali dosa, yaitu nggak senang kita kalau dilihat orang lain atau takut dicemooh. Inilah cara singkat kita mengenal dosa, hadirin. Intinya kalau seandainya jalan buntu nih, hadirin, mungkin kita bisa kalau sekarang ini di googling ya, atau mungkin bertanya kepada ustadz. Dan inilah pada dasarnya kita harus bertanya sebelum melakukan amalan apapun kepada ustadz yang kita percayai. Ini boleh nggak ya ustadz ya? Ini dosa atau enggak ya? Namun ketika kita jauh dari ustadz tersebut atau kita hidup di pelosok desa, maka cara singkatnya mengenal hal ini dosa atau enggak ya dengan dua hal tadi.
jiwa merasa nggak tenang kalau mau melakukan ini, dan nggak seneng kalau dilihat orang lain atau takut dicemooh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam hadis yang ke-27 Rasulullah menggambarkan kepada kita tentang indikator amalan kebaikan juga, yaitu kebalikan dari dosa. Kita mau mengenal kebaikan itu salah satu faktornya jiwa kita tenang dan enjoy ketika mau melakukan amalan tersebut. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.